Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 membuat sebuah aplikasi website yang berjudul Credit Flash. Ada pula anggota kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Faisal Citra Ezekiel, kemudian ada Ahmad Najib, lalu terdapat Nariswari, Afian Saidan, dan juga Leli Hana Adita. Yang melatar belakangi kami menciptakan aplikasi ini adalah industri perbankan itu dihadapkan pada berbagai tantangan dalam era digital. Nah, di antaranya itu ada proses manual yang memakan banyak waktu, lalu ketidakpuasan nasabah, dan peningkatan volume pengajuan kredit. Kemudian dengan ekspektasinya nasabah yang terus meningkat, itu meningkatkan resiko kredit macet di mana teknologi itu semakin cepat dan mereka menginginkan pelayanan yang cepat juga. Sehingga dibutuhkan metode penelitian yang lebih akurat dan efisien. Dengan dilansir dari financialbusiness.com, yaitu Ronald Mulliner, itu menjelaskan bahwa seiring masifnya potensi peminatan kredit dari segmen tersebut, maka kurang relevan jika kredit scoring masih menggunakan metode tradisional. Next. Nah, hal itu bisa berdampak pada gagal bayar. Nah, kenapa sih gagal bayar itu sering terjadi? Ternyata tuh banyak kasus-kasus mengenai gagal bayar seperti yang tertera pada gambar ini contohnya. Jadi kita yang terutama pada industri perbankan sangat memerlukan teknologi yang bisa mengatasi permasalahan ini. Nah, oleh karena itu caranya seperti apa? Next. Yang pertama adalah dengan optical character recognition, di mana kita menciptakan teknologi ini untuk mengotomatisasi dan mempercepat proses verifikasi dokumen dari nasabah yang dilakukan oleh perbankan, sehingga prosesnya bisa dilakukan dengan cepat. Next. Tahapannya bagaimana? Yang pertama adalah nasabah hanya dengan mengumpulkan dokumen dalam bentuk JPG, PNG, dan juga PDF, lalu akan melakukan pra-pemrosesan gambar, yaitu berupa pemotongan luas wilayah gambar, kemudian juga penghapusan noise, dan juga penyusunan ukuran. Lalu dilakukan lagi deteksi dan pemotongan teks, lalu pengklasifikasian karakter pada teks tersebut, dan pasca proses atau ekstraksi teks itu dilakukan di akhir tahapan tersebut. Next. Baik, setelah data teks itu berhasil diekstrak dari dokumen seperti yang dijelaskan oleh Jetro sebelumnya menggunakan OCR, langkah selanjutnya itu kita menentukan kelayakan nasabah untuk meminjam ini eligible atau tidak. Jadi melalui sistem yang namanya loan prediction. Nah, sistem ini menggunakan machine learning untuk menganalisis data nasabah dan memprediksi kemungkinan mereka untuk melunasi pinjaman nantinya. Untuk tahapan penggunaan loan prediction, di sini ada pengumpulan data dan analisis, yang kedua prediksi kelayakan pinjaman, lalu yang ketiga akan mengambil keputusan apakah nasabah itu eligible atau tidak untuk mengambil pinjaman nantinya. Nah, untuk pengambilan keputusan dalam loan eligible detection itu untuk penggambarannya dari sini sudah tertera diagram yang menunjukkan sistem penilaian kredit berbasis skor, namanya skor probabilitas. Nah, di sini ada skornya, output skornya itu berupa bad score dan juga good score gitu. Jadi yang nantinya machine learning itu akan membuat keputusan apa output yang sebaiknya diambil untuk nasabah misalnya ingin meminjam uang tersebut. Next akan dijelaskan oleh Nariswari. Fitur keamanan berupa OTP, di mana fitur keamanan ini ketika nasabah ke menu register akan melakukan input username, email, dan password, lalu akan melakukan pendaftaran dan data-data yang dimasukkan ke database. Lalu nasabah akan terdaftar dan akan beralih ke halaman login. Di halaman login, nasabah akan menginput username dan password yang terdaftar. Jika sudah divalidasi, akan diarahkan ke halaman send OTP, di mana nasabah akan diminta untuk menginput email yang terdaftar sebagai user yang didaftarkan di awal, lalu nanti akan dicek apakah alamat email tersebut ada di database. Lalu jika ada, akan dikirim ke SendGrid, lalu dari SendGrid akan diteruskan ke Gmail dan OTP tersebut akan terkirim. Jika OTP yang dimasukkan tidak valid, maka akan diarahkan ke halaman yang berisi your OTP code is incorrect or expired. Proses peminjaman sebelum adanya dan sesudah adanya OCR Loan Predict, di mana sebelum
adanya OCR dan loan predict, kecepatan proses lambat, memerlukan banyak tenaga kerja dan biaya tinggi. Nasabah merasa kurang nyaman, perlu kunjungan fisik. Dan sesudah adanya OCR dan loan predict, kecepatan proses lebih cepat, menit hingga jam, mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan biayanya. Dapat diambil secara otomatis oleh nasabah. Target user berdasarkan segmentasi umur, ada Gen Z, Milenial, Gen X, dan Baby Boomer. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Najib. Itu user berdasarkan tingkat pendapatan. Di aplikasi kami, tingkat pendapatan dibagi 3 golongan, yaitu pendapatan tinggi yang dimana di atas 10 juta, pendapatan menengah yang dimana 5 juta sampai 10 juta, dan pendapatan rendah yaitu di bawah 5 juta. Next. Itu sesuai berdasarkan kebutuhan. Untuk kategori kebutuhan ini dibagi menjadi 2 golongan, yaitu orang yang ingin meminjam untuk memulai bisnis dan orang yang ingin melakukan ekspansi bisnis dan meningkatkan bisnisnya. Next. Unique value proposition. Peminjam cerdas pasti menggunakan credit fast dengan peminjaman instan dalam hitungan menit, pinjaman pintar yang faktis tanpa ribet tanpa antri. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hafian. Baik, di sini ada user flow dari nasabah bank. Yang pertama itu nasabah bank melakukan registrasi akun di website kami. Setelah itu nasabah bank melakukan proses login ke dalam web aplikasi website kami. Setelah itu nasabah bank membuka homepage. Setelah homepage dibuka, nasabah bank memilih menu add feature. Setelah itu nasabah bank memilih fitur text detection. Setelah itu nasabah bank mengunggah dokumen yang diperlukan. Setelah dokumen yang diperlukan sudah diunggah, lalu sistem meninjau atau mengekstrak dokumen yang telah nasabah bank unggah dengan teknik OCR. Selanjutnya dilakukan predict eligible terhadap nasabah bank dengan loan prediction menggunakan traditional machine learning. Setelah itu sistem akan membuat keputusan apakah nasabah tersebut eligible untuk bisa meminjam atau tidak. Jika tidak, dia akan kembalikan ke fiturnya. Jika iya, nasabah bank diberikan syarat ketentuan beserta informasi bunga selama meminjam. Setelah nasabah bank setuju, nasabah bank akan diberikan surat perjanjian secara elektronik dan menandatangani perjanjian tersebut. Lalu nasabah bank akan menerima uang pinjaman yang telah diajukan. Lalu selanjutnya ada beberapa teknologi yang kami pakai dalam IBM Cloud itu sendiri. Yang pertama itu ada Cloud Server Classic, yang kedua ada IBM Email Service, yang ketiga ada SendGrid, yang keempat ada Tunneling, dan yang terakhir ada Cloudflare. Lalu di sini ada 2 dataset. Yang pertama itu ada dataset text OCR atau text expression from image dataset, memungkinkan penerapan pengeluaran menyeluruh pada tugas seperti penjawaban pertanyaan visual atau pembuatan keterangan gambar. Next. Selanjutnya ada dataset loan eligible detection. Ada beberapa fitur dan variabel seperti edit pinjaman, jenis kelamin, status pernikahan, jumlah tanggungan, tingkat pendidikan, status wira swasta, pendapatan pemohon dan rekan, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, riwayat kredit, area properti, dan status peminjaman. Lalu ada tujuan analisis dataset. Digunakan untuk membangun model prediktif yang menentukan apakah seorang pemohon berhak mendapat pinjaman atau tidak. Untuk format dataset terdiri dari loan trend.csv dan loan test.csv. Next. Lalu di sini ada tindak lanjut dari fitur plan kelompok kami. Yang pertama itu ada optimasi dan pemeliharaan untuk kerja dari setiap fitur kita, yaitu untuk peningkatan pengalaman nasabah itu ada di bagian dari UI UX untuk dioptimalisasikan, seperti misalkan kita menyediakan layanan 24/7 untuk membantu nasabah dengan pernyataan atau masalah mereka. Lalu pemasaran, dan yang terakhir ada inovasi berkelanjutan. Selanjutnya akan dikembalikan ke Jetro.
Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 14 untuk aplikasi web Flash Credit. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari kami. Semoga dengan adanya web aplikasi ini bisa memberikan dampak yang positif, memberikan dampak yang meningkatkan efisiensi pada perbankan, dan juga bisa menjadi manfaat untuk nasabah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.